Catat nih, 3 orang berilmu menurut Al-Quran. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, Imam Waqi, tentang kemampuan hafalannya yang berkurang. Gurunya itu memberi petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i mengabadikan cerita ini dalam syairnya. Beliau juga menulis, tanda pagar. Guruku memberitahu bahwa sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ilmu adalah cahaya Allah, dan hanya hati yang bersih mampu menerima cahaya itu. Karena itu, agar menjadi orang yang berilmu, kita harus membersihkan hati kita, mematuhi hukum Allah, dan meninggalkan larangannya. Dalam Al-Quran, ada 3 klasifikasi orang yang berilmu. Siapa sajakah mereka? 1. Ulama, orang yang mengetahui ilmu dan takut kepada Allah. Allah berfirman, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Qs. Fatir, 35:28. Sahabat Ibnu Abbasra berkata bahwa ulama adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, menghalalkan yang telah dihalalkan Allah dan mengharamkan yang telah diharamkannya, menjaga perintah-perintahnya, dan yakin bahwa ia akan bertemu dengannya. Dalam tafsirnya, Prof. Quraisy Shihab menafsirkan kata ulama sebagai para ilmuwan. Beliau menulis bahwa hanya para ilmuwan yang mengetahui rahasia penciptaanlah yang dapat mencermati hasil ciptaan Allah yang mengagumkan dan membuat mereka tunduk kepada Sang Pencipta. 2. Rabbaniyun, orang yang membaca dan mengajarkan. Allah berfirman, jadilah kamu para pengabdi Allah, Rabbaniyin, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Qs. Ali Imran, 3:79. Menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya, Rabbani adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang alim, dan penyantun. Mereka bukan hanya mempelajari ilmu, tapi juga mengajarkannya kepada orang lain. Karena itu, guru atau pengajar dapat dikategorikan sebagai golongan Rabbani, yaitu orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu. 3. Ahlu az-zikri, orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Sebelum itu, Allah juga mengutus beberapa orang yang diberi wahyu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan menjadi tempat untuk berkonsultasi. Allah berfirman, maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Qs. An-Nahl, 16:43. Ahlu az-zikri dalam ayat di atas adalah orang-orang yang mengetahui ilmu tentang kitab Allah. Mereka inilah yang harus kita jadikan rujukan dalam masalah agama kita. Dari ketiga golongan orang berilmu di atas, di manakah kita berada? Ataukah kita tidak termasuk dalam salah satu kategori tadi? Yang jelas, orang-orang berilmu tidak pernah berhenti belajar. Kalau kita merasa belum berilmu, setidaknya kita tidak pernah berhenti belajar. Copyright hak cipta kesan penulis, Agus Gulam Ahmad Editor, Rifatul Mahmudah.